Action! Kasih andai anganku bersuara, dia akan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kau ingin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Putri Wahyuningsih dengan NIM 2288210009 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjawab dari soal UTS mata kuliah Filsafat Sejarah. Karena dengan kita mempelajari filsafat sejarah, kita dapat banyak manfaat dari mempelajari filsafat, yaitu diantaranya mempertajam kepekaan kritis seorang peneliti sejarah. Selain itu, seorang peneliti juga dapat lebih mampu mengadakan suatu penelitian pribadi mengenai keadaan pengkajian sejarah pada suatu hal tertentu. Seperti yang kita ketahui bahwa ontologi seringkali diidentifikasikan dengan metafisika yang juga disebut dengan proto-filsafat atau filsafat yang pertama. Yang kedua, epistemologi, yaitu adalah nama lain dari logika material atau logika mayor yang membahas dari isi pikiran manusia, yakni pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi adalah bidang yang menyelidiki nilai-nilai. Nah, dari ketiga teori tadi, kebenaran menurut pandangan filsafat yang telah diuraikan di atas selanjutnya sebagai dasar untuk menganalisis persoalan manajemen pendidikan berbasis teori belajar sibernetik. Sebelum membahas mengenai hukum umum dalam ilmu diterapkan di dalam ilmu sejarah, di sini saya akan mendefinisikan terlebih dahulu hukum fatum, yaitu yang dimana pandangan filsafat ini oleh hukum fatum yaitu kodrat, hukum alam atau sesuatu yang sudah dipastikan. Dasar pandangan dari hukum fatum ini menyatakan bahwa alam raya sama dengan makrokosmos dan alam kecil sama dengan mikrokosmos. Alam raya dan alam manusia itu ditentukan oleh kodrat. Perjalanan alam semesta sama dengan kehidupan alam manusia. Kalau terjadi penyimpangan, akan terjadi kekacauan. Dalam hal ini, manusia juga harus tunduk pada nasib. Adapun gerak sejarah pada hukum fatum ini ialah bergerak secara siklus, dan semua peristiwa masa lampau itu sudah ditentukan oleh kodrat, sifat, dan cerita gerak sejarah yang realitas menurut kenyataannya terjadi. Jadi, jika kita kaitkan dengan hukum ilmu alam ini, hukum-hukum umum dalam ilmu alam ini yang berkaitan dengan hukum fatum, menurut saya itu adalah bisa diterapkan hukum umum yang dimana hukum umum dalam ilmu sejarah, dalam ilmu alam ini dapat kita terapkan dalam ilmu-ilmu sejarah. Sebelum saya berikan contoh, alangkah baiknya saya mendefinisikan terlebih dahulu mengenai gerak sejarah berdasarkan aliran siklus. Dengan mengikuti siklus kehidupan organisme, proses perkembangan kebudayaan itu berlangsung dalam 4 tahap, yaitu kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, dan kehancuran. Proses perkembangan masing-masing kebudayaan dalam keempat tahap itu memperlihatkan dengan sangat jelas mengenai pandangan Toynbee mengenai pola, mekanisme, dan tujuan sejarah. Pola sejarah yang dianut Toynbee seperti terlihat dalam keenam jilid pertama adalah pola siklis karena proses sejarah itu bergerak secara
kontinu, yaitu membentuk suatu lingkaran, lahir, bertumbuh, runtuh, dan hancur. Contoh peristiwa sejarah di Indonesia dengan aliran siklus dan pendapat dari Arnold Toynbee, yaitu ketika kerajaan Islam di Nusantara ada kerajaan yang mengalami masa kejayaan dan sebaliknya ada yang mengalami kehancuran atau keruntuhan. Jadi mengapa filsafat sejarah zaman modern menjadi semakin rasional dan menjauhi agama? Karena memang filsafat rasionalisme ini muncul awalnya diajukan terhadap reaksi dominasi gereja pada abad pertengahan Kristen di Barat. Berdasarkan agama mendapatkan kebenaran bukan semata-mata dengan akal saja, karena laporan akan rasionalisme merupakan bahan yang belum jelas dan kacau. Maka dari itu, Descartes selaku pencetus paham rasionalisme ini merasa bahwa hal-hal yang mengatasnamakan agama telah menyebabkan lambannya perkembangan pada saat itu.